Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja mungkin bakal sedikit mengusik hati nurani kita ya. Kita kan sering banget nih ngomongin soal masa depan bangsa, teknologi, kemajuan, tapi di sesi ini kita bakal membedah sebuah jurnal dari Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia yang ngasih lihat realita yang jauh banget dari kata maju. Fokus kita kali ini ada di pedalaman, tepatnya di SD Negeri 50 Kaitunu, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita lihat dari temuan para peneliti ini adalah sebuah cek realita yang tajam banget soal seberapa besar ketimpangan pendidikan di negeri kita. Nah, sebelum kita lihat gimana kondisi di lapangannya, kita refresh ingatan dulu nih sama fondasi negara kita. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 itu bunyinya tegas banget. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ini kan bukan sekedar saran ya, ini amanat konstitusi loh. Ini adalah standar mutlak soal apa yang harusnya didapetin sama setiap anak Indonesia buat mencerdaskan kehidupan mereka. Entah itu yang lahir di kota besar metropolitan atau di pelosok desa yang jauh dari keramaian, haknya tetap sama. Oke, sekarang mari kita langsung masuk ke realitanya. Coba perhatikan baik-baik. Ini bukan bangunan gudang kosong yang ditinggalin loh. Percaya atau enggak, ini tuh ruang kelas yang masih aktif dipakai buat belajar anak-anak kelas 5 dan 6 di SD Negeri 50 Kaitunu. Dinding kayunya udah jebol, bolong gede banget, cuma ditutupin kawat seadanya. Bangku sama mejanya sampai kelihatan jelas dari luar. Dari sini aja kelihatan banget kan kontrasnya antara cita-cita konstitusi yang megah tadi sama realita infrastruktur di lapangan yang memprihatinkan banget. Sekarang coba deh kita berempati sejenak. Singkirin dulu istilah-istilah akademis yang rumit. Bayangin aja kalian itu anak umur 10 tahun. Datang ke sekolah dengan semangat, duduk di kelas tadi siap belajar. Tapi, tiap kali ada teman kalian yang lari, atau cuma jalan agak keras sedikit aja, seluruh lantai dan ruangan tempat kalian belajar itu kerasa goyang. Ini beneran loh temuan langsung dari wawancara penelitinya. Guru sama murid itu sampai harus ekstra hati-hati. Gimana coba anak-anak bisa konsentrasi nyerap ilmu kalau alam bawah sadarnya terus-terusan deg-degan mikirin keselamatan fisiknya sendiri? Dan bahaya fisik itu ternyata ngintai tepat di atas kepala mereka. Ada lubang besar nganga yang langsung nembus ke atap seng yang juga udah reyot. Bayangin, duduk berjam-jam setiap hari tepat di bawah plafon kayu yang udah lapuk dan terkelupas kayak gini. Kalau musim hujan tiba, udah pasti airnya bocor ngebasahin buku, belum lagi ada ancaman nyata reruntuhan yang bisa ambruk kapan aja. Harusnya kan belajar itu jadi pengalaman yang memberdayakan ya, bukan malah jadi ajang uji nyali. Kalau ruang kelas utamanya aja kayak gitu, terus gimana dengan fasilitas sanitasi dasarnya? Wah, ini lebih parah. Toilet satu-satunya di sana itu dindingnya hancur dan kondisinya bener-bener nggak layak, bahkan nggak ada pemisahan buat murid sama guru. Akibatnya, ada satu rutinitas harian yang mengejutkan banget nih dicatat sama para peneliti. Karena toilet ini nggak bisa dipakai, tiap kali ada yang perlu buang air, mereka terpaksa harus lari jauh keluar sekolah, menuju ke tepi Sungai Kapuas. Bener-bener potret ketiadaan fasilitas dasar yang sangat ganggu jalannya pendidikan. Nah, sekarang kita geser fokusnya sedikit dari bangunan fisik ke elemen yang paling vital dalam pendidikan, manusianya, alias para guru. Infrastruktur yang rusak itu mungkin masih bisa diakali kalau gurunya dedikatif banget. Tapi faktanya, secara administratif, ada 9 guru yang ditugaskan di sini yang benar-benar stay dan tinggal di dalam kompleks sekolah cuma 3 orang. 6 guru lainnya milih buat tinggal jauh di daerah perkotaan Sanggau. Ketimpangan angka ini nih yang jadi awal mula efek domino buat masalah-masalah berikutnya. Efek dominonya kerasa banget. 6 guru yang tinggal di kota alias guru komuter ini ternyata jarang banget datang ke sekolah. Alasannya apalagi kalau bukan jarak dan cuaca. Terutama kalau musim hujan, wah mereka praktis nggak muncul. Imbasnya, beban ngajar satu sekolah penuh jatuh secara nggak adil ke 3 guru yang stay tadi. Mereka jadi kewalahan luar biasa karena harus handle kelas dan ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6 secara bersamaan. Ini sih beban yang nyaris mustahil bisa ditanggung dengan efektif ya. Kekacauan manajemen ini akhirnya berujung pada satu fenomena yang disebut peneliti sebagai jadwal sewenang-wenang. Karena gurunya minim banget dan pengawasan nyaris nggak ada, jam sekolah itu jadi super acak. Aturan resminya sih masuk jam setengah 8 pagi, tapi kadang mereka baru mulai jam 8. Yang lebih bikin speechless, peneliti nemuin loh ada hari-hari di mana anak-anak masuk jam setengah 8, jam 9 pagi udah disuruh pulang. Durasi belajar dipotong habis-habisan cuma karena suka-suka guru aja nentuin jam masuk dan pulangnya. Jadi, poin krusialnya itu di sini. Pas ruang kelas gak aman, mau ke toilet aja harus lari ke sungai. Guru jarang datang, dan waktu belajar cuma 1,5 jam sehari. Siapa yang paling rugi? Ya jelas para siswanya. Jurnal ini ngungkapin fakta yang benar-benar bikin miris. Gara-gara sering ditinggal guru dan materinya tertinggal jauh,
Masih ada loh siswa kelas 5 dan 6 di sekolah ini yang belum bisa membaca. Ketidakadaan literasi dasar di usia yang udah menjelang remaja ini, itu konsekuensi paling fatal dari semua kegagalan sistemik yang kita bahas dari tadi. Terus kok bisa sih hal kayak gini dibiarin terus-menerus? Nah, dari hasil observasi dan wawancara, peneliti ngerumusin beberapa akar masalahnya. Pertama, jelas minimnya perhatian pemerintah setempat buat bangun fasilitas fisik di perbatasan. Kedua, nggak ada rumah dinas yang layak, makanya guru pada malas menetap dan sering bolos. Ketiga, menurunnya kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dari tenaga pendidiknya itu sendiri. Dan yang terakhir, kurangnya transparansi serta pengawasan dari kepala sekolah ke para gurunya. Ini benar-benar lingkaran setan yang harus secepatnya diputus. Buat merangkum semua situasi ini, saya mau bagiin satu kutipan dari ahli pendidikan, Khan, yang juga disorot dalam jurnal tadi. Anak-anak memiliki potensi, namun hanya dapat berkembang manakala diberi rangsangan, bimbingan, bantuan, dan perlakuan yang sesuai. Kutipan ini tuh seakan nampar kita ya sama kenyataan. Anak-anak di Kayu Tunu ini cerdas loh, mereka punya mimpi. Tapi potensi besar itu terbuang sia-sia tiap harinya cuma karena nggak ada bimbingan dan bantuan dasar dari sistem yang tugasnya ngebina mereka. Dan ini ngebawa kita ke pemikiran akhir. Ada satu pertanyaan nih buat kalian semua yang lagi nyimak. Gimana caranya kita bisa nuntut anak-anak pedalaman ini buat bersaing di tingkat nasional, apalagi global, kalau hak konstitusional dasar mereka aja, kayak ruang kelas yang aman dan guru yang hadir, nggak terpenuhi sama sekali? Ini jelas PR kita bareng-bareng sebagai sebuah bangsa. Makasih ya udah mau meluangkan waktu buat memahami isu kritis ini bareng saya. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sesi bedah materi menarik kita berikutnya. Teruslah kritis, teruslah belajar, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.